Jadi rumah hantu Darmo ini tuh terkenal banget ya. Tapi sebenarnya asal-usulnya tuh gimana sih? Katanya sih rumah itu dibangun sama keluarga kaya di tahun 1930-an. Tapi terus mereka tuh ngilang secara misterius. Nggak ada jejak sama sekali. Serem juga, ya. Tapi yang bikin banyak orang makin penasaran tuh. Cerita soal perjanjian gaib yang katanya mereka lakukan. Iya, katanya keluarga itu punya kekayaan dari pesugihan. Tapi syaratnya harus ngorbanin sesuatu secara rutin. Terus pas mereka berhenti ngelakuin ritualnya, tiba-tiba hilang gitu aja. Kayak ditelan bumi. Tepatnya sih, ada yang bilang mereka naik kapal dan kapal itu tenggelam tanpa jejak. Makanya muncul teori kutukan. Wah, cocok banget buat film horor ya. Tapi itu rumah masih berdiri sampai sekarang. Masih, tapi udah terbengkalai. Banyak orang mengaku lihat penampakan, suara tangisan bahkan aroma aneh di malam hari. Kamu pernah ke sana? Jujur belum, tapi temanku pernah nyoba uji nyali di sana. Katanya baru 10 menit di depan pagar, langsung ngerasa lehernya kayak dicekik. Astaga. Gak heran sih, soalnya daerah Darmo emang punya aura yang beda ya. Banyak juga paranormal yang bilang energi negatifnya kuat banget. Nggak cuma karena cerita keluarganya, tapi juga banyak kejadian ganjil dari warga sekitar. Kayak suara langkah di malam hari, padahal rumahnya kosong. Persis. Terus ada juga yang bilang suka dengar orang nyanyi Jawa kuno dari dalam rumah. Serem tapi juga bikin penasaran. Kamu percaya nggak sih rumah bisa nyimpen energi jahat? Gimana ya? Aku percaya tempat bisa nyerap energi dari kejadian masa lalu. Apalagi kalau banyak tragedi. Makes sense. Kayak bekas medan perang atau rumah sakit tua juga sering kerasa berat. Betul. Dan rumah Darmo ini udah jadi semacam ikon mistisnya Surabaya. Tapi menariknya, nggak semua orang percaya loh. Ada yang bilang itu cuman urban legend. Buat nakut-nakutin. Bisa jadi sih, tapi kenapa banyak banget saksi mata yang ngalamin hal aneh? Masa semuanya halus? Nah itu. Kalau satu dua mungkin bisa dibilang sugesti. Tapi kalau udah puluhan, Ya, minimal tempat itu memang punya atmosfer yang bikin bulu kuduk berdiri, entah mistis beneran atau efek psikologis. jadi kalau dikasih kesempatan, mau nggak nginep semalam di rumah Darmo? Waduh, kayaknya harus mikir 2 kali deh. Tapi buat konten, bisa lah, asal nggak sendiri. Wah, itu bisa jadi episode seru banget buat podcast ini. Uji nyali langsung. Tapi harus siap mental dan bawa tim lengkap. Jangan sampai ada yang ikut pulang. Haha, iya bener juga. Oke deh, kayaknya cukup dulu obrolan kita soal rumah hantu Darmo. Iya, tapi buat kalian yang dengerin, percaya nggak percaya, kisah-kisah kayak gini emang bagian dari warisan budaya mistis kita juga. Dan kadang, yang bikin seram bukan cuma hantunya, tapi sejarah di baliknya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Siap-siap untuk misteri yang lebih bikin merinding lagi. Jangan lupa tetap waspada, karena siapa tahu kamu yang jadi bagian cerita selanjutnya.